Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Ahmad Khozinuddin, yang di mana posisi dia ini sangat tidak menguntungkan dan tidak mengenakkan, teman-teman. Kenapa? Dia tidak disukai oleh Tifa karena kurang cerdas dan suka ceplas-ceplos. Dia tidak disukai oleh Rismon. Dan dia juga tidak disenangi oleh Refli Harun karena selalu mengeluarkan statement yang tanpa melakukan konfirmasi kepada kliennya. Dan juga dia dibenci oleh tim kuasa hukum dari Egy Sujana. Waduh. Nah, kali ini Ahmad Khozinuddin, kalau kita lihat sebelumnya dia sangat garang, teman-teman ya. Jokowi, kita akan bertarung di pengadilan, kita akan buktikan di pengadilan. Ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa ini. Waduh. Sekarang dia malah ngemis-ngemis minta abolisi kepada Presiden Prabowo. Apakah dia ini tidak mau memperpanjang jejak rekam buruknya sebagai pengacara, teman-teman? Waduh, makanya minta pengampunan. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah tayangan di mana Rismon babak belur, dihantam, dihajar habis-habisan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bapak Yakub Hasibuan. Dan juga terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana keterangan pers dari polisi yang mengatakan bahwa lagi-lagi polisi menyatakan ijazah Pak Jokowi asli yang diterbitkan oleh UGM. Dan ini membuat Roy Suryo CS makin jedak-jeduk, teman-teman. Karena ancaman hukumannya 12 tahun. Ini kan nggak main-main. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tadi Mas mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga ada kemungkinan akan dilibatkan dengan memberikan abolisi tadi ya, kalau saya tidak salah. Bahwa kasus ini harus dihentikan dan Presiden harus turun tangan dengan memberikan abolisi terhadap perkara ini. Abolisi. Dia minta abolisi. Dia minta Roy Suryo CS dibebaskan dari segala tuntutan. Aduh, Udin sedunia ya kan. Ngayal aja orang ini. Duga karena gini, bayangkan ada beberapa orang yang bisa mengatakan ini palsu tanpa melihat dokumen-dokumen itu semua. Jadi kalau suatu penelitian itu kan datanya harus primer, itu kunci Mas. Harus primer. Semua peneliti pasti tahu, datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itunya saya sudah tidak benar, ya conclusionnya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti mungkin definisikan mereka lah. Apa itu primer? Ya barang aslinya dong Bang. Apa ini, itu? Ya kalau ijazah ya Kami ijazah nggak punya diperiksa. data primer. Ya nggak pernah Abang Lembar pengesahan kita ngomongin pembimbing skripsi ijazah, dan kita ngomongin ijazah Bang. Yang Ijazah abang itu permasalahkan palsu apa? Produk. Enggak, yang abang permasalahkan Ya palsu apa? Tuhan. Ijazah bukan? Hipotesisnya Bukan. adalah ketika Yang abang skripsi permasalahkan Anda palsu apa? palsu, maka ijazah pasti palsu. Setuju? Itu selalu argumen-argumen Don't you agree? ketika ijazahnya ini sudah tidak ada argumen lagi mengenai ijazah, selalu mereka larinya ke skripsi. Kembali lagi Bang, skripsinya abang baru lihat pertama kali kemarin di gelar perkara khusus. Bagaimana sebelumnya abang bisa mengatakan itu palsu? Itu sebenarnya concernnya Mas. Jadi koreksi dong. suatu penelitian. Skripsi saya lihat itu 14 Bukan Maret. ijazah Bang, jangan kembali ke skripsi lagi. Enggak, Kita tadi ngomong soalnya ijazah. skripsi dikatakan. Iya, enggak. Oh, sorry. Lari-lari Ijazah, Bang. mulu si Momon Ijazah kan ini kan. abang baru lihat kemarin. Bagaimana dari lama abang mengatakan itu palsu? Suatu penelitian kan abang, saya percaya abang penelitian. Kalau abang, Kembali, gimana sih? Kan kita sama-sama pernah mahasiswa ya. Pernah skripsi kan? Kalau skripsinya tidak diuji, lulus nggak? Kok jadi tidak kemarin kalau diuji? yang analisa abang mengenai ijazah itu berarti itu tidak Makanya benar mengenai track video saya semua berawal dari skripsi yang ditunjukkan Dr. kalau Sigit Sunarta. lintasan merah abang gimana jelasinnya? Itu selanjutnya, makanya Iya, awal. abang kan awal mengatakan tidak ada lintasan merah, makanya palsu. Ternyata ada. Bukan awal itu. Enggak, Ya, abang kan sempat mengatakan tidak ada lintasan merah. Terus bagaimana saya ngomong? Enggak, Bagaimana saya ternyata ngomong? ada. Itu Emang gimana nggak ada abang bukti menjelaskannya? kau Mon? Ada. Oh, Anda lihat ada? Ada lintasan Pakai merah. mata. Lintasan merah. Oh, mata. Oh, jadi gitu. abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini langsung saya pastikan. Kalau Oke, begitu enggak, tidak menurut ada abang ilmu ada nggak? computer vision, Iya, Bang. menurut abang ada nggak kemarin lintasan merahnya?
Mata Ada kan? manusia. Iya, maksudnya Aduh, kuasa nggak. hukum Ya, saya Abang tidak saja. bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat ada watermark, Embo semua beliau mengatakan begitu, dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis karena akhirnya ini yang kami tunggu, dan itu bisa dikonfirmasi. udah disanggah. Bisa konfirmasi. Baru-baru ini ada berita online disanggah oleh Bang Egy Sujana. Dan tadi Bu Eli ketemu saya di kantin Polda Metro Jaya. Dari awal sudah Jadi kami Pak sampaikan Jokowi ini. lah ingin memenjarakan Bukan. rakyatnya. Bukan. Pak Jokowi Karena ingin- pasal 32, 35 itu ancamannya 12 tahun loh. Emang Bukan iya? masalah 12 tahun. ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti. Satu-satunya Mengatakan jalan. ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya. Yang mana tuh? Lisa Nanti UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant. Mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? Statement dokumen-dokumennya? bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, Kok tidak berdiri sendiri? berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua Apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya dari tanyakan 700 itu. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada Iya. catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan dari press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh. banyak semua sudah Di dijawab oleh- pengadilan, Nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba Nah, jawab nah, satu aja. itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu, Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi setiap kita diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. bukan, Saya tanya, 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Yang Ya. nantinya akan dibawa ke persidangan makanya nih. saya tanya beberapa item saja. Makanya dari Beberapa 700 item saja. ini, Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? lembar pengesahan atau lembar pengujian, beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya, tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Bayangkan saja jika ada kita hidup di bernegara, tapi seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, menunjukkan suatu dokumen, dituduh sesuatu, justru dia yang harus membuktikan sebaliknya. Bentar teman-teman, bentar ya sebelum kita lanjut ya. Ini penting nih, ini penting banget nih. Tadi Rismon selalu, bukan cuma Rismon, Roy Suryo juga selalu mengatakan Lisa, AI dari UGM juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu katanya ya kan. Dan mereka lebih percaya AI daripada rektor. Ini kan konyol teman-teman. Terus katanya tadi Rismon, rektor berbicara tanpa adanya bukti atau bukti ilmiah dan lain sebagainya. Ini Rismon ada otak atau gimana sih? Rektor itu mengatakan asli, mengatakan ini itu berdasarkan dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan. Dan kalau kalian ingat, Fakultas Kehutanan UGM pernah memanggil rektorat, Sivitas Akademika, terus kemudian dekan-dekan fakultas yang ada di UGM untuk melihat langsung dokumen perkuliahan Pak Jokowi. Itu sebelum dokumen itu disita teman-teman. Sebelum dokumen itu disita. Dan itu saya dengarkan kesaksian dari dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Ini real teman-teman. 2 kali loh beliau menyatakan. Kemudian rektor juga 2 kali menyatakan. Nah, saya lebih percaya orang yang melihat langsung dokumen perkuliahan Pak Jokowi dibandingkan Lisa. Lisa ini kan AI, teman-teman. Machine learning. Dia artificial intelligence. AI aja mengatakan bahwa jangan terlalu percaya sepenuhnya dengan AI. Nah, terus mereka ini lebih percaya AI. Kan konyol. Konyol. Dan AI itu setahu saya dia hanya meng-crawling berita-berita dari internet. Ya kalau berita di internet itu kebanyakan negatif, kebanyakan memberitakan bahwa jasa Pak Jokowi palsu, ya dia akan menyimpulkan palsu. Kan seperti itu. Apalagi kalau dia meng-crawling dari YouTube, dari media sosial yang dimana ya
para pendukung Roy Suryo CS memang sangat aktif di media sosial menyuarakan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jadi wajar ketika ada AI yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini kan konyol orang-orang Contoh ini. yang tadi Mas sampaikan adalah Pak Arsusani. Saya sangat menghormati beliau dan menurut saya apa yang beliau lakukan itu sangat negarawan dan kami hormati. Itu patut dicontoh. Namun kami juga tidak mau ada Pak Arsusani lainnya sebagai korban. Karena kami jujur melihatnya sebagai korban. Korban dituduh sampai beliau harus melakukan konferensi pers menunjukkan. Hal itu tentunya, kembali lagi, saya sangat hormati, tapi saya sayangkan itu harus beliau lakukan. Sehingga kami tidak mau hal itu bisa terjadi lagi untuk pejabat lainnya, ataupun masyarakat lainnya. Emang apa yang dikhawatirkan kalau itu ditunjukkan ke publik? Bukan apa yang dikhawatirkan, tapi tadi saya belum selesai. Pak Arsusani itu, saya mau katakan sebenarnya tidak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Begini, Pak Arsusani setelah menunjukkan selesai. Pertama, sebelum beliau juga dipaksa menunjukkan, tidak ada orang yang menggeruduk rumahnya beliau. Tidak ada orang yang teriak-teriak bilang mau gantung beliau, Agak rusak sentimen kembangkan juga kayaknya beliau. hostnya. Kemudian seluruh Iya keluarganya nggak sih? diincar-incar. Sekarang sudah sampai ke anaknya kalau Pak Jokowi kan, Mas Gibran sebagai contoh. Jadi situasinya sangat berbeda. Sudah ada unsur-unsur lain yang bukan kami pandang, bukan mencari kebenaran lagi. Ini memang ada upaya-upaya yang kami lihat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dilakukan, Pak Jokowi menunjukkan pun tidak akan selesai. Dan terbukti Mas, di kemarin gelar perkara khusus. Ditunjukkan pun, memang saya harus apresiasi ada beberapa orang yang memang tetap gentleman. Termasuk Bang Refli Harun. Kemarin di salah satu show, beliau juga mengakui ada emboss, ada watermark. Ya harus diapresiasi tetap. Tapi ada juga pihak-pihak yang masih mengatakan fotonya, kelihatannya kok masih terlalu bersih dan sebagainya. Nah, akhirnya kan akan muncul kontroversi berkepanjangan dan itu sifatnya berulang. Makanya ada logika publik yang melihat, yang mending sekalian aja harusnya di awal biar nggak jadi polemik berkepanjangan kayak sekarang. Siapa yang bisa garansi di awal ditunjukkan langsung selesai, Mas? Buktinya sekarang ditunjukkan juga nggak selesai. Padahal ini sudah mau masuk ke proses persidangan loh. Artinya tidak ada itikat baik apapun yang mengatakan, oke, saya salah. Walaupun saya nggak garanti bahwa Pak Jokowi akan mengatakan, oke, saya maafkan dan tidak proses hukum. Karena kita sudah terlanjur masuk di proses hukum. Dan Pak Jokowi membutuhkan kepastian hukum. Sehingga dia membutuhkan juga suatu putusan pengadilan yang menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kembali kita juga sebagai kuasa hukum pribadi, kita menunggu, Mas. Ada nggak salah satu orang tersangka yang akhirnya mengatakan, gentleman, secara ilmiah, oke, saya salah. Saya baru lihat ini, ternyata benar ada. Sampai sekarang juga tidak ada. Mengisukan Pak Jokowi ini udah jadi pekerjaan tetap. Itu jadi pekerjaan Payroll. kan itu SOW aja. Bang ya, Itu SOW aja Bang ya. kerjaannya gitu. Ini SOW-nya Bang ya. Iya, gitu. Scope of work. Tapi kan bisa juga dibalik begini, kamu dibayar sama si A. Terus dia bilang enggak. Terus saya juga bisa bilang, ya kalau kamu nggak bayar sama si A, buktikan dong ditransfer rekening kamu, buka dong rekening kamu ke publik. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh juga sih. Wah, ini baru nih. Boleh nggak saya minta dia kayak gitu? Dia bersedia nggak kira-kira buka rekening ke publik? Saya tuduh dia menerima transferan dari si A. Terus kan gampang urusannya, nggak usah bawa ke pengadilan memperkarakan saya. Buka aja rekening kamu, ini kamu buktinya nggak ditransfer sama si A kok. Berani nggak dia kayak gitu? Nggak berani lah. Kan sama ijazah ini sama. Iya juga sih. Dia hanya bisa dibuka kalau di depan pengadilan nih. Betul. Saya tuntut dia, saya kumpulkan bukti-bukti, saya tuntut, saya nggak bisa. Dia buktikan di pengadilan, mana bukti ini ada di pengadilan, buka bukti. Pak Jokowi membuka itu di pengadilan, bukan di depan muka orang-orang yang menuduh sembarangan ini. Makanya kata beliau dilanjutkan proses hukumnya. Ted Didu ini dulu besarnya di Vietnam atau di Cina atau di mana? Said itu besar di Vietnam atau di Di Indonesia apa di mana dia besarnya ini? Jadi ya mohon maaf ya, kalau beliau kan lebih sering salah daripada benarnya gitu. Kalau analisis harapan gitu, analisisnya 20%, analisis 80%, harapan pribadi gitu. Jadi harapan pribadi. itu yang dilakukan. Kita yang dicari itu kan sebenarnya strategi pengelolaan alam. Bukan larang ini, larang itu, larang ini, larang itu. Karena kalau alam tidak dikelola untuk manfaatnya untuk kita, ya kita juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dikelola sembarangan, kita dapat musibah. Semua negara itu, ya kecuali Bhutan mungkin, itu menjalankan strategi mengelola alam. Bukan apa ya? Bukan Menjaga, tidak hanya. Jadi ada konservasi, ada eksploitasi, ada eksplorasi, kan gitu-gitu aja. Tapi diseimbangkan, mana yang wilayah konservasi nggak boleh itu ditebang-tebang, nggak boleh digali-gali. Bahkan di wilayah konservasi bikin jalan aja susah itu, nggak akan keluar izinnya itu, susah sekali itu. Buat bikin jalan di wilayah konservasi itu susah, kecuali jalannya sudah pernah ada. Bikin jalan baru tuh pasti susah. Tapi yang wilayahnya untuk wilayah memang untuk produksi,
untuk eksploitasi, untuk eksplorasi, selama dia tidak melanggar, ya biarkan di situ. Makanya saya ngomong itu orang, saya bingung kenapa marah-marah. Kan emang itu yang kita lakukan. Yang kita kejar itu yang mana? Bukan kemudian cita-cita kebun orang, bukan cita-cita tambang orang. Cari yang melanggar. Kalau dia melanggar, terus Anda mau sita? Mau turunkan prajurit sekalipun, kalau dia nggak melanggar, masa Anda mau sita barang orang? Sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya, para tersangka publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana ada respect for person, atau menghormati manusia, mengakui otonomi individu, kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Dan para peneliti juga harus memegang etika peneliti. Dalam hal ini etika peneliti, baik jujuran, integritas, objektivitas, kemudian transparansi, kompetensi yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, juga terkait dengan kerahasiaan atau privasi, di mana dalam proses penelitian harus melindungi data pribadi dari subjek itu penelitian sendiri. Kalau itu adalah sebuah penelitian dengan maksud produk akademik. Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Adapun jalannya proses gelar perkara khusus. Pada kesempatan gelar perkara, penyidik memberikan kesempatan kepada para prinsipal untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, ataupun fakta hukum tambahan di dalam forum gelar perkara khusus tersebut. Dan para prinsipal sudah menyampaikan keluhan, pengaduan maupun fakta hukum tambahan tersebut. Kemudian telah juga dilakukan pendalaman materi oleh para pengawas internal maupun para pengawas eksternal, baik secara formil maupun material, atas pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Di dalam gelar perkara khusus juga ada beberapa usulan maupun permohonan dari para prinsipal kepada penyidik dalam rangka kelengkapan berkas perkara. Di antaranya adalah permohonan yang disampaikan oleh para tersangka untuk menyampaikan saksi yang meringankan dengan ahli dari para tersangka. Waduh. Meringankan ya kan? Sebagaimana sudah terinformasikan juga, kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Waduh, segera memberikan kepastian hukum. Apakah nanti Roy Suryo segera ditahan oleh Polda Metro? Apakah setelah ini surat atau
perintah penahanan terhadap Roy Suryo CS akan terbit, teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, Pak. Aduh. Tapi kita harus bahagia dan patut berbangga bahwa status tersangka Roy Suryo tetap ada dan tidak gugur, teman-teman. Karena kan gelar perkara khusus ini kalau memang nanti Roy Suryo bisa membuktikan kalau itu palsu, benar-benar palsu, nah berarti bisa saja tersangka mereka ini bisa gugur, teman-teman. Tapi tidak. Dia tetap tersangka. Dan polisi juga menyatakan bahwa penelitian-penelitian akademik yang dilakukan Roy Suryo itu cacat, teman-teman. Tidak memenuhi unsur sama sekali kalau itu adalah hasil penelitian akademik. Nah, ini konyol nih. Berarti mereka bukan peneliti, teman-teman ya. Mereka bukan peneliti dan hanya omon-omon selama ini. Dan kita tunggu saja. Polisi akan segera memberikan kepastian hukum. Ya, dalam artian mungkin nanti tersangka klaster pertama akan diperiksa, Roy Suryo CS juga yang klaster kedua bakal diperiksa lebih lanjut, dan juga nanti berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan, nanti mungkin akan masuk ke pengadilan. Nah, disitulah kita nanti akan menyaksikan seperti apa kedunguan-kedunguan para peneliti ini mempertontonkan apa yang selama ini mereka lakukan. Yang katanya tidak ada lintasan merah, tapi ada. Yang katanya tidak ada emboss tapi ada, yang katanya tidak ada watermark tapi ada. Ini gimana ini, peneliti apa ini? Itulah yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Yakub Hasibuan, bahwa mereka ini selalu berubah-ubah, tidak konsisten dan meneliti bukan data primer. Makanya keliru-keliru penelitiannya, nggak jelas nih mereka ini, teman-teman. Dan tadi bisa kita lihat Rismon sangat takut dengan ancaman hukuman 12 tahun ya, karena mungkin umur dia sekarang 40. Nanti kalau dia masuk penjara 12 tahun ya 52 atau berapa gitu ya kan. Ya bisa-bisa inilah ya. Itulah teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.